Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sungguh baik Tuhan kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berjumpa kembali dalam persekutuan doa malam hari ini. Saya berharap Bapak, Ibu, Saudara sekalian dalam keadaan sehat dan ada rasa sukacita karena Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan satu lagu Bapa yang Kekal. Kita tahu bahwa hanya kasih karunia kita boleh dekat dan memanggilnya Bapa. Kasih yang sempurna
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang mengizinkan kami untuk bersekutu pada hari ini. Kami datang ke hadirat-Mu untuk menyampaikan doa-doa kami, sekaligus merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, sucikan hati pikiran kami, dan kiranya Roh Kudus pula lah yang menolong kami untuk dapat mengerti akan firman-Mu. Ampuni kesalahan kami dan bimbinglah kami, agar kami senantiasa layak bersama dengan Engkau saat ini. Pimpinlah jalannya ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus saya panjatkan doa ini. Amin. Sebentar kita akan menaikkan doa syafaat kita. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan kembali dengan nyanyian doa mengubah segala sesuatu. Kita percaya bahwa doa orang benar bila disampaikan dengan iman akan besar kuasanya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu.
kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Pokok-pokok doa dapat dilihat pada layar berikut. Mula-mula kita berdoa untuk pergumulan pribadi kita masing-masing. Kita sampaikan segala beban berat yang kita pikul. Kita memohon kepada Tuhan untuk dapat memberikan kelegaan pada kita. Mari kita berdoa. Yang berikutnya, kita berdoa juga untuk gereja kita, GKI Agape. Kita berdoa agar jemaat tetap berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Berdoa agar tetap setia pula dalam melayani Tuhan. Kita doakan untuk para hamba Tuhan dan juga keluarganya agar mereka memiliki sukacita di dalam mengembalakan umat yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Berdoa untuk para aktivis dan majelis agar diberikan kesungguhan hati di dalam mengemban tugas yang sudah diberikan demi kemajuan gereja kita ini. Mari kita berdoa. Selanjutnya, kita berdoa untuk bangsa negara kita yang mana saat ini masih berjuang untuk menangani kasus COVID-19. Berdoalah untuk para satgas yang berusaha untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Berdoa juga untuk usaha-usaha pendistribusian vaksin ke seluruh pelosok Indonesia. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada para satgas agar vaksin-vaksin tersebut dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Mari kita berdoa.
Yang terakhir, kita berdoa untuk pemerintahan Indonesia. Berdoa agar para pemimpin bangsa Indonesia dapat senantiasa kompak di dalam mengatur jalannya roda pemerintahan ini. Dan juga diberikan kekuatan, kesabaran, dan hikmat bijaksana agar tetap dapat bekerja dengan baik, meskipun banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang berusaha untuk mengacaukan negara kita ini. Mari kita doakan akan hal ini. Tuhan, inilah seruan doa-doa syafaat kami. Jadilah kiranya kehendak-Mu, dan kami yakin Engkau mendengar dan akan mengabulkan doa kami ini sesuai dengan waktu-Mu. Demi anak-Mu Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan uraian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Jemima. Dan kita akan menyanyikan satu buah lagu, yaitu Kau yang Terindah, di mana lagu ini akan mengantarkan kita kepada renungan firman Tuhan hari ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada
Selamat malam Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian. Sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita menundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu karena Engkau telah begitu baik, Engkau telah begitu mengasihi kami, dan Engkau telah mempersiapkan waktu ini untuk kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama berdoa, dan juga bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, biarlah Tuhan saja yang akan membimbing kami, Tuhan saja yang akan menyertai kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau mempersiapkan hati masing-masing dari kami, sehingga kami dapat mengerti dan juga memahami apa yang Kau ingin sampaikan kepada kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah beberapa waktu ke depan ini, kami serahkan dalam nama-Mu saja. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang menjadi pelandasan perenungan kita pada malam hari ini diambil dari Filipi 3 ayatnya yang ke-7 sampai ke-11. Filipi 3 ayat 7 sampai 11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Filipi 3 ayat 7 sampai 11. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara diminta untuk menyebutkan satu orang yang paling dekat dengan Bapak Ibu Saudara, siapakah orang pertama yang terlintas di kepala kita? Mungkin ada dari kita yang menjawab istri atau mungkin suami. Atau mungkin ada dari kita juga yang menjawab anak atau orang tua. Atau mungkin ada juga yang menjawab sahabat. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara diberikan sebuah pertanyaan lanjutan, seberapa kenal Bapak Ibu Saudara dengan orang itu dari skala 1 sampai 10? Kira-kira di angka berapa Bapak Ibu Saudara merasa mengenal orang yang Bapak Ibu Saudara katakan paling dekat itu? Adakah dari kita yang berani untuk menjawab di angka 10 dan merasa bahwa kita sudah benar-benar mengenal orang itu dari A sampai Z, dari luar sampai dalam, dari kiri, kanan, depan, belakang, semua sudah kita kenal? Kalau ada dari kita yang menjawab di angka 10, berarti itu menandakan bahwa hubungan yang kita miliki dengan orang tersebut adalah sebuah hubungan yang begitu spesial, sebuah hubungan yang sangat khusus. Di dalam hubungan itu pasti ada keterbukaan, ada kepercayaan, dan juga yang pastinya ada kasih di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pengenalan akan seseorang memang merupakan sebuah hal yang sangat penting dalam sebuah hubungan. Tanpa adanya pengenalan, maka hubungan kita pun dapat menjadi rusak. Contohnya misalnya, kita memiliki seorang teman yang alergi kacang. Tetapi kita tidak mengenal teman kita itu, dan kita tidak mengenal bahwa dia memiliki alergi terhadap kacang. Dan pada suatu hari kita memberikan teman kita itu kue kacang. Kira-kira apakah pemberian kita itu
akan melekatkan hubungan kita dengan teman kita itu atau malah merusak hubungan teman kita itu. Bapak Ibu Saudara, sebuah hubungan tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya pengenalan yang baik juga. Hal ini sama juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baru saja baca tadi, Paulus memberikan kepada kita dua hal yang kita dapat peroleh ketika kita benar-benar mengenal Yesus. Hal pertama yang kita dapat peroleh adalah kita mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Di sana Paulus mengatakan bahwa pengenalan dia akan Yesus Kristus itu jauh lebih mulia daripada semuanya. Bahkan dia juga mengatakan bahwa segala sesuatu yang sebelum ini dia anggap merupakan sebuah keuntungan baginya, sekarang dianggap sebagai sebuah kerugian. Di sini Paulus sedang membicarakan tentang kehidupan lamanya. Dia sedang membandingkan bagaimana kehidupannya itu dulu sebelum dia mengenal Yesus dengan sekarang di mana dia hidup untuk Yesus, di mana dia hidup untuk melayani Yesus. Dulu Paulus adalah seorang yang sangat mematuhi agama Yahudi. Dia benar-benar menuruti hukum-hukum Taurat, dan dia juga bisa dikatakan sebagai seorang yang sangat legalis. Dia tidak mau melanggar hukum Taurat sama sekali, dan dia mencoba sebisa mungkin untuk sempurna dalam mematuhi hukum Taurat. Bahkan dia juga menganiaya orang-orang Kristen yang pada zaman itu dianggap melenceng dari agama Yahudi. Dulu dia juga merasa bahwa semua yang dia lakukan itu menjamin keselamatannya. Ketika dia mematuhi hukum-hukum Taurat, ketika dia menganiaya orang-orang Kristen, itu adalah jaminan bahwa dia akan memperoleh hidup yang kekal nantinya. Dia percaya bahwa untuk memperoleh keselamatan, untuk memperoleh hidup yang kekal, dia harus mematuhi hukum-hukum Taurat, dia harus melakukan kebenaran-kebenaran, dia harus beribadah dengan rutin, dan juga lain sebagai macamnya. Akan tapi sekarang ketika dia benar-benar mengenal Yesus, dia memiliki hubungan yang khusus dengan Yesus. Sekarang dia tahu bahwa semua yang dia lakukan itu adalah sia-sia. Semua perbuatan baik, semua ketaatan agamanya itu sia-sia kalau dia tidak mengenal siapa Yesus itu dan apa anugerah itu. Dia menyadari bahwa tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang dapat dengan sempurna menjadi baik. Tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang sempurna, yang tidak pernah berbuat dosa, dan tidak ada satu orang pun yang selalu mematuhi hukum Taurat. Dia menyadari bahwa dunia ini telah tercemar oleh dosa, dan karena itu semua orang memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Dan karena itu tidak ada seorang pun yang dapat memperoleh keselamatan hanya melalui perbuatan baiknya. Sekalipun mungkin orang itu terlihat sangat religius dan juga sempurna. Satu hal yang bisa menjamin keselamatan manusia hanyalah anugerah Allah melalui Yesus Kristus. Jadi ketika seseorang benar-benar mengenal Yesus, ketika seseorang benar-benar percaya kepada Yesus, mengenal siapa Yesus itu dan apa anugerah itu, dia memiliki sebuah hubungan yang begitu spesial dengan Yesus, di mana dia juga memperoleh kehidupan yang kekal oleh anugerah itu. Hal kedua yang kita peroleh ketika kita benar-benar mengenal Yesus adalah hidup yang serupa dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Di sini Paulus sedang membicarakan tentang kesengsaraan dan juga penganiayaan yang waktu itu dia terima ketika dia menjalankan panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil Yesus. Di dalam perjalanan misinya itu, Paulus diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan juga rintangan. Dia juga diperhadapkan oleh berbagai macam penolakan, dan bahkan penolakan dari orang-orang yang dahulu merupakan
rekan-rekan seimannya. Akan tapi sekalipun itu, Paulus tetap setia di dalam pelayanannya. Sama seperti bagaimana penganiayaan dan juga kematian Yesus itu menjadi sarana Allah menyelamatkan umatnya. Penganiayaan dan juga kesengsaraan Paulus di dalam menjalani panggilannya itu menjadi sarana di mana Allah menumbuhkan kerohanian dari umatnya. Ketika Paulus mengenal Yesus, Paulus begitu mengenal panggilan yang diberikan Allah kepadanya. Dan dia menjalankan panggilan itu dengan penuh dengan ketaatan. Bapak Ibu Saudara, memang panggilan hidup kita semuanya berbeda-beda ya. Mungkin ada yang dipanggil menjadi pengusaha, mungkin ada yang dipanggil menjadi karyawan, ibu rumah tangga, guru, atau mungkin masih banyak pekerjaan-pekerjaan dan panggilan-panggilan Tuhan lainnya yang kita dipanggil oleh Tuhan. Akan tapi kita semua memiliki satu misi yang sama di dunia ini. Sebagai umat yang telah ditebus olehnya, kita dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil Yesus melalui setiap panggilan kehidupan kita. Namun, memang Yesus tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah. Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa jalan panggilannya ini merupakan sebuah jalan yang mulus, sebuah jalan yang sangat mudah untuk dilalui. Dan sama seperti Paulus, kita sendiri pun juga pasti diperhadapkan oleh berbagai macam tantangan dan juga rintangan yang menghambat pelayanan kita. Mungkin kita sulit untuk memberitakan Injil karena kita merupakan minoritas yang tidak dianggap. Kita merupakan minoritas yang tidak didengarkan. Kita juga kalah suara oleh orang-orang yang lain. Mungkin kita tidak menemukan waktu yang tepat untuk menceritakan tentang Yesus kepada orang lain. Atau kita tidak mengetahui cara yang tepat yang harus kita gunakan untuk memberitakan Injil. Atau mungkin tantangan dan juga rintangan ini berasal dari diri kita sendiri. Kita tahu kalau kita seharusnya menjalankan panggilan ini, kita tahu kalau kita seharusnya melakukan misi Allah, kita memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita, tetapi kita takut, tapi kita enggan, dan kita memilih untuk diam saja dan fokus kepada diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, apapun tantangan dan juga rintangan yang kita hadapi sekarang ini, maukah kita taat dalam menjalani panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil di dalam kehidupan kita? Maukah kita setia mengikuti Dia di dalam panggilannya yang begitu mulia ini? Kalau Bapak Ibu Saudara bingung bagaimana cara dan juga waktu yang tepat untuk memberitakan Injil, kita harus ingat bahwa pemberitaan Injil bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan menunjukkan iman kita melalui kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa memancarkan kasih Tuhan melalui kasih kita terhadap sesama kita. Tidak cuma kita melakukan perjalanan misi, kita tidak memberitakan Injil dengan berbagai macam cara, tetapi marilah kita memulainya dari orang-orang di sekitar kita. Mulai dari keluarga kita, mulai dari teman-teman di kantor, keluarga besar, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Marilah kita mulai dari lingkungan di sekitar kita. Terutama sekarang ya, ketika kita mungkin harus diam di rumah, kita harus bertemu terus dengan keluarga kita. Marilah kita memberitakan Injil dengan memancarkan kasih Tuhan kepada mereka. Memang, hal ini pasti tidak mudah. Pasti tidak ada yang dapat menjalankan panggilan ini dengan mulus-mulus saja, dengan jalan yang begitu lurus dan mulus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita, dan bahkan Dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita semua. Karena itu, tidak ada pengorbanan yang lebih besar yang kita bisa berikan untuknya. Karena pengorbanannya itu jauh lebih besar daripada setiap pengorbanan yang kita dapat lakukan.
pengorbanannya itu jauh lebih besar daripada setiap kesengsaraan, setiap tantangan dan juga rintangan yang kita hadapi dalam kita memberitakan Injil. Biarlah sebagai umat yang telah ditebus, umat yang begitu dikasihi Dia, kita bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang taat kepada panggilannya, dan juga memancarkan kasih-Nya melalui kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas firman-Mu yang begitu indah dalam hari ini. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang telah terlebih dahulu menyelamatkan kami. Terima kasih kalau Engkau boleh memberikan jaminan keselamatan kepada kami. Tuhan, biarlah kami memiliki hati seperti hati-Mu, hati yang peduli terhadap orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah Engkau memampukan kami untuk memancarkan kasih-Mu melalui kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami memancarkan iman kami terhadap Engkau melalui setiap panggilan kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, hanya oleh pertolongan-Mu saja kami dapat mampu untuk melakukan ini semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita telah berada di penghujung ibadah. Marilah kita kembali menyanyikan satu lagu, Berkat Kemurahan-Mu. Biar lagu ini yang mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah merancang masa depan kita agar terus memiliki harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya
ibadah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.